Shalom saudara, kita kembali di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Ini masuk episode yang ke-351 dari wanita usia 36 tahun. Salam Pak Erastus, terima kasih sudah jadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini. Semoga kemuliaan Bapa curahkan untuk Bapak dan keluarga di bumi dan LP3. Pak, mohon nasihat Pak, saya usia 36 tahun, usia suami saya 33 tahun, anak satu usia 3 tahun, suami mengenal Tuhan saat mau menikah. Saya bekerja, suami bekerja, ketemu hanya saat weekend. Mau tanya Pak, bolehkah mengecek HP suami? Tahu banyak akan beberapa hal yang disembunyikan. Bolehkah mencari tahu? Kenapa pengen lihat? Karena beberapa kali udah ketahuan game online, pinjaman online, chat dengan teman-teman wanita, sering bohong seperti berjanji nggak terulang. Jawaban pertama adalah tidak perlu. Kalau Tuhan mau memberitahu, Tuhan akan memberitahu. Tunjukkan menjadi wanita yang elegan, wanita yang mengandalkan Tuhan. Kecuali tanpa sengaja membaca HP suami. Tapi kalau sengaja menyelidiki, menginvestigasi, sebaiknya tidak. 2. Jikapun saya tahu dan saya komunikasikan, tanyakan pasti jawaban tidak memuaskan. Tapi setidaknya saya tahu dia bagaimana. Tidak perlu. Biar Tuhan yang bertindak. Ya, itu yang saya pahami karena menurut saya ini yang terbaik. 3. Lebih baik menegur, menasehati dengan resiko dia akan semakin kesal, buat suasana jadi buruk, atau lebih baik diam saja menunggu Tuhan bertindak, jadi pura-pura tidak tahu saja. Bukan pura-pura tidak tahu, kalau tahu didiskusikan. Tapi kalau sengaja menginvestigasi dan menyelidiki seperti seorang detektif, seharusnya tidak. Banyak hal saya tahu, saya keluhkan, tapi saya tahu saat komunikasikan tidak mau, selalu bilang tidak apa-apa, diam saja. Jadi saya memilih diam, tidak mau membahas, tapi saya dengan pemikiran-pemikiran saya membuat sedih. Saya diam dan tunggu waktu Tuhan, atau saya tetap bertanya, menegur, menasehati, dengan resiko suami mungkin akan kesal, atau makin buat suasana tidak menyenangkan, makin hilang rasa kepada saya. Dan jikalau memang semua masih ada yang dilakukan, saya harus gimana ya Pak? Diam saja atau menegur, lalu apa? Saya bertahan, bahkan kadang diam saja. Saya juga rasa salah, kenapa tidak berusaha perbaiki keadaan, tidak memaafkan lebih dulu, tidak mengalah lebih dulu, dan lain-lain. Berusaha memperbaiki bukan dengan cara menginvestigasi, menemukan salahnya, lalu kamu tegur dan jadi ribut. Minta hikmat Tuhan, harus bicara di mana, kapan, dengan cara apa. Tentu harus ada usaha memperbaiki. Usaha memperbaiki tidak harus cari tahu lalu menegur dengan cara kita atau maunya kita. Lebih baik diam dulu, dan itu lebih berbahaya bagi dia. Kalau Anda benar dia salah, lebih mengerikan kalau Tuhan yang bertindak. Sekarang kamu diam saja mencari kehendak Tuhan, mendengarkan Truth ID, berkemas-kemas pulang ke surga, ikut berdoa bersama saya. Lihat Tuhan akan bertindak. Percaya Tuhan akan bertindak. Apakah lebih baik bertahan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, atau mencari jalan keluar supaya anak tidak melihat, merasakan hal yang tidak baik?
Ya, kamu sudah tahu, lebih baik bertahan dan menunggu Tuhan bertindak. Maaf Pak jika agak membingungkan penjelasan. Oh, saya tidak bingung. Kasus-kasus seperti ini sudah sering saya tangani. Jawaban saya tetap sama. Lebih baik diam dan menunggu Tuhan bertindak daripada cara kita sendiri. Kalaupun kita bertindak, kita harus minta hikmat Tuhan. Oke, itu yang pertama ya. Episode 351 pertanyaan pertama. Episode 351 pertanyaan kedua. Pertanyaan, apakah Tuhan memang mau saya kembali ke ibadah anak lagi? Masuk dalam struktur gereja lagi? Ya, tanyakan ke Tuhan, jangan ke saya. Maksudnya kembali ke pelayanan anak-anak ya. Lalu masuk dalam struktur gereja. Gumuli ini. Jika ya, baik. Jika tidak, minta petunjuk Tuhan kemana Anda harus melayani. Apakah saya berdosa dan tidak layak kalau saya melayani, tapi ternyata bukan di ladang yang Tuhan mau. Misalnya saya salah mendengar pimpinan Roh Kudus. Kalau kita salah mendengar pimpinan Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan ingatkan kalau kita salah. Ladang Tuhan bukan hanya di gereja. Dimanapun kita melakukan sesuatu yang berguna untuk kepentingan kerajaan Allah, itu pelayanan. Kepentingan kerajaan Allah artinya orang bisa mendengar Injil atau orang disempurnakan menjadi serupa dengan Yesus. Dimanapun, tidak harus di gereja. Apakah saya di marketplace dapat diperhitungkan sebagai pelayanan saya kepada Tuhan? 100% iya. Pelayanan tidak harus di lingkungan gereja. Apapun yang kita lakukan, selama itu tidak melanggar etika kesucian, itulah tempat di mana kita memerankan panggilan kita. Jadi tidak masalah sama sekali. Di situ kita memerankan panggilan kita. Jadi marketplace itu memang media di mana kita melayani Tuhan. Dan sebagai pedagang, pegawai, ya, aparatur sipil negara, tenaga medis, lawyer, atau apapun. Itu pelayanan. Jadi jangan berpikir hanya pendeta saja atau rohaniwan saja yang melayani. Pekerjaan itu rohani atau duniawi tidaklah hanya tergantung dari jenis pekerjaan. Tapi motivasi orang melakukan pekerjaan itu. Seorang pendeta dengan motivasi yang salah dalam pelayanan gereja ini dia menjadi jahat. Lebih jahat dari pedagang. Lebih baik jadi pedagang daripada jadi pendeta tetapi motifnya uang, kedudukan atau kehormatan. Oke, menjadi pedagang, tenaga medis, lawyer, pendidik dengan motivasi melayani Tuhan. Bagaimana orang mengenal kebenaran dan dibawa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itu pelayanan. Oke, puji Tuhan. Lalu pertanyaan terakhir saya, apakah aktualisasi diri adalah percintaan dunia? Biasanya percintaan dunia dengan aktualisasi diri itu berhubungan. Biasanya, ya, walaupun tidak mutlak. Aktualisasi diri maksudnya mau membuat dirinya menjadi bernilai di mata manusia. Bagaimana dirinya meningkatkan kualitas tapi bukan untuk kemuliaan Allah. Itu aktualisasi diri yang salah. Orang harus menjadi seorang yang benar-benar ya meningkatkan diri menjadi eksis untuk kerajaan surga, bukan untuk dirinya. Dan itu terkait dengan percintaan dunia, karena itu spirit dari percintaan dunia. Itu gairah dari percintaan dunia. Misalnya saya dalam bisnis saya mengalami keberhasilan, saya merasa puas dan ada dream, mimpi untuk bisnis ini semakin berkembang dan dikenal orang-orang. Oh bagus,
Asal motivasinya akhirnya memang untuk kepentingan kerajaan surga, bukan untuk diri sendiri. Jadi aktualisasi diri yang bersentral pada diri sendiri itu yang salah. Lalu saya secara psikologi merasa berguna dan dibutuhkan. Tidak apa-apa merasa dibutuhkan dan berguna, asal untuk kepentingan kerajaan Allah. Jika tidak, maka Anda jadi raja, tuan, majikan bagi diri sendiri. Oke, cukup. Salam Pak Eras, salam LP3, saya seorang pelayan Tuhan, saya dari Medan, usia 53 tahun. Saya mau tanya, ipar saya sakit kanker getah bening dan cukup lama. Kira-kira 5 tahun lamanya belum sembuh, lalu saya diminta untuk berdoa hampir tiap hari. Tapi ipar saya ini masih percaya dengan opung-opungnya yang sudah mati. Dia masih suka panggil-panggil arwah mereka. Apakah saya harus mendoakan dia? Mendoakan dia supaya bertobat, bukan untuk sembuh. Dia sembuh tapi dia masih menyembah roh-roh jahat atau roh-roh yang sudah mati, itu salah. Padahal sudah kami bilang jangan berhubungan dengan orang yang sudah mati. Jadi berdoa tidak salah, tapi isi doanya sebaiknya bukan kesembuhan dia, tetapi pertobatan dia. Pertobatan dia, ya. Ini orang nggak boleh minta didoakan tapi juga menyembah roh-roh orang mati. Percuma. Oke. Keempat, Salam Pak Erastus, saya adalah jemaat Pak Eras yang bergereja di Rehoboth Kelapa Gading. Saya ingin bertanya dalam beberapa hal, yaitu dalam khotbah Pak Erastus, dalam kurung, dan sesuai seperti yang dikatakan di Alkitab, bahwa dunia ini semakin berkeadaan buruk. Mengapa dalam penelitian ternyata kondisi manusia baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan sebagainya, malah dinyatakan makin bertambah baik. Hal ini juga termuat dalam buku Steven Pinker, Enlightenment Now, yang juga sudah diterjemahkan di Indonesia. Kalau keadaan dunia makin memburuk, yang pertama harus dilihat dari aspek spiritual atau aspek rohani atau aspek iman. Dunia makin buruk, makin rusak dalam kejahatan, itu yang terutama. Adapun aspek lain, satu sisi ada yang lebih maju, tapi sisi yang lain juga tidak makin maju. Kalau kita jujur bertanya kepada semua orang di Indonesia, apakah keadaan dunia sekarang lebih baik atau lebih buruk? Kira-kira jawabnya gimana? Coba lihat saudara. Ya, faktanya memang banyak orang mengakui dunia tambah sulit secara ekonomi dan berbagai aspek lain. Tetapi secara moral pasti lebih buruk, ya. Mengenai prediksi dan pandangan Steven Pinker di Enlightenment Now, kita tidak bisa menjadi ukuran. Ya. Oke. 2. Di dalam Alkitab ditulis bahwa manusia pertama adalah Adam dan berjenis kelamin laki-laki. Namun dalam sains ternyata kita semua adalah perempuan dalam 5 sampai minggu awal dalam kandungan. Kalau kita membaca Alkitab, ya, Alkitab mengatakan laki-laki, ya berarti laki-laki. Dan penciptaan manusia pertama tidak sama dengan penciptaan manusia pada umumnya setelah di dalam kandungan. Jadi hal ini tidak menyalahi Alkitab. Ternyata kita semua adalah perempuan dalam 5-6 minggu. Dalam 5-6 minggu kan belum bisa dikatakan sebagai manusia. Ya masih zigot atau masih embrio. Waktu terjadi pembuahan antara sperma dan ovum menjadi zigot, kan juga belum bisa dikatakan dia pria atau wanita. Jadi saya kira ini tidak menyalahi Alkitab.
Bagaimana kita menyikapi perbedaan fakta dari ilmu pengetahuan dan tulisan di Alkitab? Itu tadi jawab saya. Jadi ketika segumpal sigot itu juga belum tahu pria atau wanita. Menjadi pria atau wanita setelah lahir sebagai manusia. Ya, ketika belum lahir ya masih jadi janin. 5-6 minggu itu tidak bisa diperhitungkan sebagai seorang yang berjenis kelamin. Oke. Sekarang kelima ya. Perempuan usia 24 tahun dari Sumatera Utara. Salam Pak Pendeta Erastus, syukur kepada Tuhan bahwa saya bisa mengenal kebenaran firman Tuhan lewat Truth ID. Saya mau bertanya Pak, apakah kita berdosa kepada orang yang punya penglihatan Pak? Yang bisa menunjukkan siapa yang mencuri uang dan barang kita yang hilang Pak. Saya belum bisa menyebutkannya orang pintar Pak atau sejenisnya. Karena dia tidak membuka untuk umum. Dia hanya punya kemampuan membantu. Karena terbukti walaupun hanya lewat telepon, dia dapat menyebutkan ciri-ciri dengan orang yang mencuri. Dan orang yang mencuri itu mengembalikan barang curiannya. Jadi saya bingung Pak, orang begini apakah punya ilmu atau talenta? Tolong arahannya Pak, terima kasih. Ada hamba-hamba Tuhan yang memiliki marifat itu. Jadi punya marifat. Jadi bisa yang begini ini bukan masalah besar. Tetapi kalau dia bukan seorang hamba Tuhan, iblis pun juga bisa. Jadi kalau Anda menanyakan ini kepada seorang yang bukan seorang yang diurapi, bukan seorang yang memiliki marifat dari Roh Kudus, Anda menjual diri kepada kuasa gelap. Seharusnya Anda tidak melakukannya. Kalaupun barang hilang ya sudah. Daripada Anda menemukan kembali barang itu, tapi Anda ternyata berbuat salah kepada Tuhan. Ya, oke, saya kira itu. Pertanyaan yang ke berapa tadi? Sekarang ke-6 ya. Pak Era, saya pria single usia 43 tahun di Jakarta, ingin berkonsultasi dengan Bapak. Saya bekerja sekuler sebagai karyawan kantor sudah sekitar 20 tahun lebih. Sampai saat ini tiap hari saya mendengarkan khotbah Bapak di Truth ID. 4 tahun terakhir ini saya merasa jenuh dengan pekerjaan saya atau mungkin juga jenuh dengan hidup saya Pak. Merasa tiap hari begitu saja. Tahun 2019 saya diputuskan untuk ambil S2 di STT. Dan saya baru saja diwisuda November yang lalu. Saat ini saya sedang dalam persimpangan jalan untuk memutuskan resign dari pekerjaan saya dan berencana pindah ke Bali. Saya memilih Bali karena saya suka kota ini dan ingin kehidupan di kota yang lebih tenang dan alamiah. Saya sudah sering berdoa meminta petunjuk Tuhan apakah rencana saya sesuai dengan kehendaknya Pak. Saya bermaksud untuk mencari wadah gereja di Bali, di mana saya dapat melayani di sana, tapi saya belum ketemu Pak. Untuk biaya hidup saya sudah menyiapkan bunga, tabungan, investasi, dan aset yang dapat saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari jika saya tidak bekerja lagi yang menghasilkan uang. Saya ingat pesan Pak Eras agar kita tidak membebani gereja. Saya mau melangkah tapi masih ragu Pak. Apakah ini karena saya sudah ada di comfort zone? Tapi saya sudah tidak menikmati pekerjaan saya sekarang. Dan sekarang menjalankannya hanya karena supaya ada kegiatan sehari-hari saja Pak. Saya juga tidak bisa melewati waktu atau menjalani hari tanpa produktivitas. Saya tahu melayani itu tidak harus ke gereja, tapi saya merasa saya lebih fokus untuk jiwa-jiwa jika saya tidak lagi bekerja di sekuler dan memaksimalkan potensi saya. Bagaimana saya dapat menetapkan hati memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup saya, Pak? Oke. Yang pertama, Anda orang baik.
Anda memiliki kerinduan untuk Tuhan, tetapi Anda masih ada keraguan-raguan. Saya tidak tahu keraguan-raguan ini disebabkan apa. Mungkin berhubung masa lalu Anda, ya Anda merasa memiliki cara hidup yang belum memuaskan hati Anda. Anda merasa bahwa cara hidup Anda selama ini belum sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah. Lalu Anda merasa ada frustasi, rasa ada kesepian, tetapi Anda orang baik dan Tuhan sayang Anda. Tuhan mau Anda menjadi alat di dalam tangannya. Adapun rencana pindah ke Bali tolong didoakan dulu karena belum tentu itu kehendak Tuhan. Yang kedua, Anda punya keahlian yang harus ditingkatkan, yang akan bisa menghasilkan uang atau kehidupan yang lebih baik. Ya, jangan gopoh-gopoh jadi pendeta, tetapi bisa menjadi orang yang mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan atau penggilan atau sejenisnya. Tuhan pasti akan berbicara kepada Anda. Anda harus buat apa? Tuhan tidak mungkin diam. Sekarang yang Anda lakukan menurut saya, lupakan masa lalu, Anda melihat ke depan, Tuhan mau memperbaiki hidup Anda ke depan. Tuhan mau jadi apa Anda nanti, bukan siapa Anda kemarin. Lalu maksimalkan potensi Anda di bidang talenta, bakat, DNA yang Anda miliki. Lalu berdoa untuk tempat pelayanan. Ya, tidak harus di Bali. Tapi kalau Tuhan suruh ke Bali, please. Tapi doa dulu. Saya khawatir Anda tidak dikehendaki Allah di Bali. Anda hanya menyenangi tempat yang Anda pikir itu nyaman. Ya, jika perlu ya Anda bisa dikonseling oleh staf saya supaya Anda bisa mendapatkan bimbingan. Ya, kami tentu dengan tangan terbuka mengajak saudara melayani bersama. Ayo melayani bersama. Ya, oke. Sekarang saya sampaikan lagi pertanyaan yang berikut, yang ketujuh ya. Dari pria usia 38 tahun. Salam Om Era, saya merasa gereja ini sudah sangat lengkap Om. Karena mujizat, kesembuhan, kelimpahan, dan yang terutama kebenarannya sangat nyata mengubah hidup. Oleh karena itu saya merasa kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi Om. Saya ingin bertanya, apakah kedatangan Tuhan bisa mungkin seiring dengan ketidaknyamanan bumi dan kehancurannya ya Om? Terima kasih sudah menggembalakan kami semua Om Eras. Tuhan memberkati Om beserta keluarga, sehat selalu ya Om. Saya senang membaca ayat kalimat-kalimatmu. Kamu pasti jemaat Rehobot yang saya layani. Kamu juga sudah mulai belajar berkemas-kemas bersama dengan saya. Kedatangan Tuhan kapan tidak perlu kita persoalkan. Apakah bersamaan dengan Perang Dunia Kedua atau ketika keadaan nyaman dan aman Tuhan datang, tidak usah kita persoalkan terlalu berlebihan. Kita meninggal dunia hari ini juga sudah akhir zaman kita. Yang penting bagaimana kita didapati Tuhan tidak bercacat, tidak bercela. Itu yang penting. Jadi ayo kita berjuang terus. Saya percaya kamu sudah bersama dengan saya. Ikut terus Truth ID. Biar Tuhan akan menambahkan hikmat dan marifat kepadamu dan kepadaku. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Oke, pertanyaan yang ke-8 sekarang ya. Salam Pak Era, saya wanita. Usia 36 tahun ya, dan punya ini mohon ID tidak disebutkan. ID tidak disebutkan, tetapi masalahnya disebutkan enggak? Ibu-ibu dengan anak, suami di penjara, berpikir mau cerai,
kalau bertahan anak menderita? Apakah salah kalau bercerai? Aduh, ini berat ini. Ini tidak bisa saya jelaskan dengan kalimat karena adanya hal-hal pribadi, jadi nanti lebih baik dihubungi oleh pelayan saja ya. Ini berat sekali. Makanya kalau cari jodoh mbok yo doa dulu, dengan dapat suami yang begini rusak ya. 9 nak. Oke 9 betul. Ada wanita usia 15 tahun. Shalom Om Eras, aku ingin bertanya bila anak muda seusiaku itu salah untuk berpacaran. Salah. Umur masih 15 tahun, kamu salah nak pacaran sekarang. Kamu nikah kira-kira umur berapa saya mau tanya. Coba, sekarang kamu nanti kira-kira menikah usia berapa? Biasanya wanita menyebut usia 24, 23, 25 ya. Kalau pria 29, 31. Kalau nanti kamu menikah usia 24 tahun, kamu pacaran baru 21, 22 baru pacaran. Masuk 9 tahun belum menikah kamu pacaran. Jadi kamu pacaran setelah kamu siap menikah. Kapan siap menikah? Dewasa rohani, dewasa mental, dewasa ekonomi. Itu jelas. Rohanimu belum jelas, mental belum jelas, ekonomi belum, usia jelas belum. Jadi kamu salah kalau pacaran sekarang nak. Kamu akan salah pilih jodoh karena kamu belum cerdas membedakan apakah pria itu baik atau tidak. Sekarang belum waktunya kamu pacaran. Kamu belum punya kepekaan, kecerdasan, dan hikmat untuk bisa membedakan pria yang baik dan pria yang tidak baik. Baik saudara, sampai di sini episode 351. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Ya. Menekan gambar lonceng, memberi tanda like, dan ikut doa budak pagi bersama dengan saya setiap hari jam 5 pagi. Tuhan memberkati saudara.